Buka juga surat Al-Kahfi-nya, silakan dari ayat 60. Lihat surat 18. Kan dari pertama perjalanannya. Kita lihat nih ketika akhirnya ketemu. Yaitu tepatnya di ayat 65. Ya. Di ayat 60 sampai ayat 65-nya itu jelasin perjalanan mereka. Dan tentu jalan kaki, ya. Didampingi satu muridnya bawa bekal. Salah satu bekalnya adalah keranjang diisinya ikan, ya. Nanti ketahuannya itu nanti ada ketemu dengan orang itu adalah ketika nanti ikan itu hilang, ya. Dan kalau nanti di riwayat-riwayat hadis kita akan temukan bahwa bekal mereka itu disebut, salah satu yang disebutin ya, ikan asin, ya. Makanan sederhana, ya. Karena enak ikan teri, apalagi udah di balado sama tevera, ya, alhamdulillah, ya. Insya Allah. Lalu dengan perjalanan segitu panjang, capek, akhirnya ketemu nih dengan Nabi Khidir. Lalu setelah ketemu, Nabi Musanya berkata apa? Lihat ayat 66-nya. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata padanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Ini juga pelajaran, ya. Ngomongnya sopan nggak? Bolehkah aku mengikutimu, ya. Dan punten ya, Nabi Musa naklukin Fir'aun, nyelamatin Bani Israel di zaman itu, dan juga beliau punya gelar Bahrul Ilmi, lautan ilmu. Dan ketika ikut, nanya pelan-pelan, aku boleh nggak ikut kamu supaya aku bisa belajar? Mungkin punten ya. Ketika itu kita yang jadi Nabi Musa ya nyampe, ketemu juga ada capek-capek. Udah sini, mana ilmu? Kasih tahu saya. Saya suruh belajar ke kamu nih. Udah sini duduk, udah sampein. Ya. Ya kita tahu kan Nabi Musa nolak. Sampai disebutkan Nabi Khidirnya nolak. Di ayat 67-nya tengok. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata Nabi Khidir, orang yang dengan segala macam kehebatannya tadi udah jadi penakluk Firaun dan segala macamnya, dan nabinya Allah dikatain, kamu nggak sanggup sabar. Jangan. Mungkin kalau kita, antum nggak tahu ana siapa? Antum tahu Firaun? Nih yang naklukin. Mungkin ya bahasa kitanya mah kayak gitu, ya. Antum nggak tahu saya siapa? Bundan ya. Nabi Musanya berkata lagi di ayat 69, qala satajiduni insyaallah. Dia berkata insyaallah sabiran wala asi laka amra. Dan aku insyaallah kau akan dapati aku orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Insyaallah kamu dapetin saya orang yang sabar. Dan memang sabar sebetulnya Nabi Musa, terlepas luar biasanya beliau ya, mukul orang sekali tonjok mati ya. Seperti itu. Tapi karena levelnya Nabi, kesabarannya pasti di atas kita. Tapi ketika mengatakan kesabarannya, nggak, insya Allah saya orang yang sabar. Ya, ini perjalanan menuntut ilmu yang luar biasa. Karena memang dengan kita makin banyak tahu ilmu, salah satu efeknya, biasnya adalah ya kita jadi kayak ngerasa udah apalagi atau yang aku nggak tahu. Lalu ketika ada orang yang tahu-tahu nggak dikenal entah siapa, kita nggak tahu latar belakangnya, ngajarin kita ini itu, kita jadi kayak agak kurang, bener gak nih kok beda sama ilmu saya, sedangkan saya udah kuliah S1, S2, S3, eskalator dan segala macam ya. Terus perasaan saya udah pernah pelajarin semua tentang ini. Enggak sih, nggak mungkin nih, kayaknya asal bunyi, kayaknya tauan saya dan kayak gitu segala macam ya. Nabi Musa dengan segala pencapaiannya, ini diceritakan kisah ini kan setelah beliau udah naklukin Firaun dengan udah segala macam pencapaian hebatnya. Tapi disampaikan, ya, kamu nggak akan sanggup sabar. Dan beliau nanya sekali lagi pelan-pelan, hal attabi'uni, bolehkah aku ikutin kamu? Ya, bolehkah aku ikutin kamu? Kamu nggak akan sabar? Insya Allah saya orang yang sabar. Ya, ya itu dia. Jadi kalau kita baca ayat itu, Masya Allah, masih bisa kita salami sampai kayak begitu ya. Sampai akhirnya ikut, lalu akhirnya 3 perbuatan Nabi Khidir itu diprotes
yang ternyata ada kebaikan-kebaikan lagi di dalamnya, ya. Ingat gak Nabi Khidirnya ngapain aja? Satu, ngelobangin perahu. Alasannya kenapa? Tadi udah dikasih tahu ya. Karena bakal ketemu raja zolim yang bakal ngerampas perahu-perahu. Yang kedua, ngapain Nabi Khidirnya? Bunuh anak kecil, ya. Ternyata anak itu nanti, ya kalau bahasa singkatnya mah, anak ini nanti gedenya murtad dan mengajak sekeluarganya murtad gitu lah ya. Jadi akhirnya diselamatin. Si ibu meskipun sedih, tapi dia meninggal nanti dalam keadaan beriman, maka pasti ketemu lagi sama anaknya karena anaknya meninggal dalam keadaan belum dosa. Ya. Berarti dia pasti anaknya pasti ke surga, ibunya pun ketika wafat dalam keadaan beriman maka pasti ke surga juga. Dan tidak ada artinya puluhan tahun di dunia bersedih kalau bisa berakhir di surganya Allah yang abadi. Ya. Daripada misalkan anak ini dibiarin gede, nanti dia ya mungkin akur dengan orang tuanya. Wah, orang tuanya selalu bisa dia senengin, dijajanin, diajak jalan-jalan segala macam, tapi mohon maaf ditutup usianya dalam keadaan sekeluarga murtad. Ya buat apa senang-senang di dunia kalau jadi neraka yang abadi, ya. Yang ketiga, ada rumah dua anak yatim mau roboh, dibangun ulang sama Nabi Musa sama Nabi Khidir. Padahal mereka minta minum aja di kota tersebut nggak ada yang mau ngasih. Ngapain kita ngebangun rumah di sini gitu? Rumah orang lagi, ya. Ternyata yaitu ada harta peninggalan si anak yatimnya untuk orang tuanya ada di bawah tanah. Kalau roboh nanti nggak akan bisa ditemuin sama sekali. Dan juga itu dia ada pelajaran wa kana abuhuma sholiha. Dua anak yatim ini orang tuanya soleh. Walaupun abu itu ayah ya. Tapi tafsir Al-Azhar Buya Hamka memilih menyebutkan orang tuanya, tidak hanya ayahnya saja. Jadi lihat nih, kita bangun rumah yang bangun tukang. Dua anak yatim ini rumahnya mau roboh, yang bangun dua nabi untuk jadi tukangnya. Karena satu hal, orang tuanya soleh. Sehingga ini juga jadi pelajaran, kadang kita takut masa depan anak ini gimana, teknologi mengerikan dan segala macam. PR kita satu, memantaskan diri kita di hadapan pencipta anak. Bukan kita yang bikin tangannya, kakinya, bahkan cuma satu helai alisnya, nggak sama sekali. Tapi lihat, anak ini ditinggalin orang tuanya dari masih kecil. Tapi kalau Allah udah pengen nolong karena ridho dengan orang tuanya, rumahnya roboh juga diutus Nabi buat jadi tukangnya. Ya. Daripada nih kita meninggal dalam keadaan udah duit ratusan miliar atau triliunan, tapi nggak peduli halal haramnya, nggak peduli nanti ini uang haram ini dimakan anak atau nggak, mudah bagi Allah untuk dibikin anaknya jadi ngaco, malah berantem dengan saudaranya rebutan warisan. Ya. Ya masya Allah, ketika akhirnya Allah sudah ridho dengan cara orang tuanya, nanti Allah yang jaga. Ini bahkan tidak disebutkan anaknya juga soleh. Bisa jadi ini anaknya nanti ya tidak sesoleh orang tuanya, tapi Allah udah ridho sama orang tuanya nih, orang tuanya soleh maka dijaga ini kedua anaknya, ya. Dan bahkan ada riwayat yang menyebutkan yang menyebutkan soleh yang soleh langsung itu bukan ayah kandungnya, tapi ayahnya punya ayah lagi, punya ayah lagi, punya ayah lagi, punya lagi, jadi 7 turunan, ya. Jadi kalau ada yang suka bercanda, wah kaya 7 turunan, bisa jadi dari terjemahan atau dari tafsir ayat tadi ya. Jadi itu pelajaran yang luar biasa Nabi Musa ketemu Nabi Khidir. Ya. 3 perbuatan itu. Baru ayat 82-nya diceritain, habis selesai, baru masuk kisahnya Zulkarnain, ya. Di Al-Kahfi. Luar biasa itu surat. Pernah kepikiran gak sih? Kenapa Nabi nyuruh itu dibaca seminggu sekali setiap malam Jumat atau hari Jumat? Pelajarannya banyak banget, Masya Allah. Ini tadi baru segelintir kisah dari kisahnya Nabi Musa ketemu Nabi Khidir, ya. Masya Allah. Yuk hadis selanjutnya, Hasan li Ghairihi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, yang artinya agama Islam akan menang sehingga para pedagang hilir mudik di lautan. Sebagian udah terjadi ya, Islam pernah berjaya, pedagang hilir mudik di lautan. Ya ini juga menandakan. Ini Nabi ngomong kayak gini di tengah padang pasir loh, dan Nabi seumur hidup nggak pernah lihat laut. Ya, tapi ya inilah nubuat ya. Nabi berkata nanti Islam akan menang, dan nanti pedagang itu nggak cuma bolak-balik di pasar, tapi hilir mudik di laut, hilir mudik di lautan. Kita tahu sekarang ya bisnis sudah merambah lewat kapal laut bolak-balik, itu kapal setiap hari berapa ribu kapal, berapa banyak kapal membawa barang ya untuk diekspor impor. Dan sehingga kuda-kuda terjun di jalan Allah, kemudian muncul satu kaum yang baca Al-Quran,
Mereka berkata, siapa yang lebih pandai baca Al-Quran dari kami? Siapa yang lebih berilmu dari kami? Siapa yang lebih mengerti dari kami? Lalu Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah ada kebaikan pada mereka? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul bersabda, mereka dari kalian, dari umat ini, dan mereka adalah kayu bakar api neraka. Ini Nabi menjelaskan tentang nanti ada orang-orang yang disebutnya Khawarij. Khawarij. Orang-orang Khawarij ini dia nanti berkata tuh, siapa yang lebih paham Quran daripada kami? Siapa yang lebih soleh daripada kami? Jadi ibadah, ya. Ini salah satu contoh tokohnya adalah namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Pernah dengar? Ini orang yang bukan orang baik, namanya nama Islami ya. Tapi ini orang yang bunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Waktu nikamnya baca ayat Al-Qur'an. Surat yang tadi As-Saff tapi ayat keempatnya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Oh, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang seperti bangunan tuh. Kokoh seperti bangunan yang kokoh. Ya. Jadi kayak ngerasa ngebunuh Ali itu adalah pahala gede banget ini, kebaikan yang luar biasa. Ya. Dan Nabi nyebutin nih kepada para sahabat ini di hadis yang lain ya, bacaan Quran kalian nggak ada apa-apanya dibanding bacaan Quran mereka. Ya. Jadi mereka baca Quran sampai suaranya hilang, serak. Salat kalian nggak ada apa-apanya dibanding salat mereka. Ini salat, ngomong kaliannya bukan ke kita ya, tapi ke selevel para sahabat. Ya. Tapi selevel para sahabat aja dibilangin, sholat kalian tuh nggak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Mereka sholat sampai jidatnya berdarah-darah. Ya, ini luar biasa orang-orang ini. Dan ketika Nabi menyebutkan, tapi iman ini di hadis yang lain, iman mereka melenceng seperti anak panah melenceng entah kemana-mana. Bacaan Quran mereka tidak nyampe ke hati. Dan kalau aku masih hidup saat mereka masih ada, akulah yang akan memerangi mereka. Bahkan di hadis yang ini tadi disebutkan, mereka bahan bakarnya api neraka. Ya, kayu bakarnya api neraka. Ya. Saya ingin baca Quran sampai suaranya hilang, ahli sujud, ahli ibadah sampai jidatnya berdarah-darah. Tapi itu dia, ketemu yang salah beda dikit, kafir, pantas mati, bunuh aja, halal darahnya. Itu ada tingkat separah itu, Bu, serius. Ya. Baca Quran sampai suaranya serak, sholat sampai jidatnya berdarah-darah. Ya. Bahkan tahu waktu dihukum mati, kedua tangannya dipotong, diem sambil zikir aja, gak bergeming. Dia berada dalam kebenaran kok, pikiran dia. Kedua kakinya dipotong, diem, gak bergeming. Ketika lidahnya mau dipotong, baru mohon-mohon. Kenapa tangan kaki dipotong, lidah dipotong malah memohon? Ini orang malah jawab kayak begini, aku tidak mau mati dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah. Segitu ahli zikirnya. Tapi Nabi menyebutkan mereka jenis manusia yang paling Allah benci. Bahkan di hadis yang ini disebutkan mereka bahan bakar atau kayu bakarnya api neraka. Ya. Karena kalau selalu dititipi setiap kali ketemu guru, wabil khusus beberapa guru ya, amat sangat menekankan untuk persatukan. Ulah ribut, jangan berantem. Ada oknum-oknum memang yang memang ngerasa dirinya lebih takwa, lebih solih, lebih ini. Kalau yang beda ada kan urutannya udah kafir, udah bid'ah, udah jangan. Duduk ngobrol, kasih tahu kami salahnya di mana kalau emang salah. Ya, nggak usah langsung. Kalau bahasa orang yang kesal sampai ada yang berkata seolah mereka yang punya kunci surga gitu. Enggak semua oknum, makanya kau bilang oknum. Banyak dari mereka yang sebetulnya santun, lembut, baik. Walaupun kadang ya itu dia pengikutnya yang amat sangat keras, ya. Beda dikit, ajak berantem, ribut, dan segala macam. Ya. Nah, Nabi udah ngasih tahu nih nanti di zaman setelahku nih, ya, akan ada orang, ya bayangin aja, selevel Ali bin Abi Thalib. Dan dia sepupu Nabi, dia menantu Nabi, ya. Dianggap kafir. Dan rasa pantas dibunuh. Ini panjang sih. Ini nyeritain terkait dari awalnya dari karena seketika ketika Umar bin Khattab wafat itu fitnah merebak merajalela. Sampai Utsman bin Affan kan meninggal di rumahnya sendiri dipenggal sambil baca Quran. Ya. Lalu ya singkat cerita, dulu Sayyidina Ali itu mengumpulkan bukti dulu ya, untuk nggak langsung dikisos siapa pelakunya, karena ya punten ya nggak semudah sekarang,
nggak ada CCTV, nggak ada apa, orangnya udah pelakunya berapa orang, udah entah gimana. Muawiyah nggak terima karena sepupunya Utsman ibnu Affan, dan waktu itu lagi jadi gubernur di Mesir, seingat saya, izin nanti koreksi kalau salah, ya. Sampai akhirnya kan terjadi waktu itu ya konflik lah ya antara mereka, ya. Nah jadi orang-orang Khawarij ini udah tambah kompor, ya. Wah ini nggak bisa nih, ini harusnya disegera di ini kan dikisoskan, dan mereka cara pikirnya ekstrim. Salah satu yang mereka protes Sayyidina Ali bin Abi Thalibnya kerap kali kadang tidak mau menyebutkan bahwa diri beliau adalah Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman. Maka kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Itu pikirannya tuh seaneh itu gitu, ya. Jadi dia pemimpinnya orang kafir, ya. Ini di balik ini juga ada kisah lagi luar biasa. Ibnu Abbas, sepupu Nabi, ini orang luar biasa. Diskusi dengan 6.000 orang Khawarij, ya. Ngejelasin tentang itu, dan ketika beres diskusi sekitar 2.000 orang langsung masuk Islam lagi, ya. Karena salah satu yang diprotes tadi Amirul Mukminin kan harusnya gelarnya, tapi kalau dia ngakunya pemimpin, kenapa tidak menyebut dirinya Amirul Mukminin? Berarti dia Amirul Kafirin. Dijawab sama Ibnu Abbas, kamu dulu tahu nggak perjanjian Hudaibiyah? Kalau kita belajar perjanjian Hudaibiyah, ya, dulu Nabi pengen berangkat ke tanah suci ke Mekah, lalu ditahan kan, nggak boleh masuk. Lalu mereka bikin perjanjian tuh. Waktu Rasulullah pengen nulisin Muhammad Rasulullah, itu orang kafir Quraisy protes, kalau kamu adalah betul Rasulullah, kami nggak akan nahan kamu masuk. Masalahnya kami belum yakin kau adalah Rasulullah. Maka kata Nabi, ya sudah, jangan tulis Muhammad Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah, ya. Yang megang pulpennya, yang nulis Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai kapanpun saya nggak mau menulis engkau, cuma nama engkau Rasulullah, ya. Cuman akhirnya Nabi gimana? Udah tulis saja, bahasa kitanya udah tulis saja, nggak apa-apa, tulis Muhammad bin Abdullah. Tidak, jangan usah ditulis Rasulullah. Ya akhirnya ngalah, akhirnya betulan ditulis. Sekarang masalahnya, mereka Khawarij biar gimana tetap yakin yang benar Quran dan Muhammad adalah Rasulnya, ya. Nah ini selevel Nabi, Rasul tidak menyebut dirinya Muhammad Rasulullah, apakah berarti beliau bukan Rasul? Enggak dong. Maka kalau misalkan Ali bin Abi Thalib tidak menyebut dirinya Amirul Mukminin, apa beliau bukan Amirul Mukminin? Ya enggak juga. Akhirnya gitu bisa disadari. Dan ini menceritakan tentang ya tadi ada orang-orang yang seperti itu, ya. Orang-orang Khawarij.